Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suciati Robiah dari kelas 3C dengan NPM 241063105006 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah saya buat, kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai tutorial penggunaan RStudio pada materi Prinsipal Komponen Analisis atau PCA untuk indikator kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pada tahun 2024. Selamat menonton! Analisis indikator kesejahteraan masyarakat Jawa Barat tahun 2024 menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA dengan latar belakang kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat dipengaruhi oleh banyak indikator seperti IPM, pendidikan, pengeluaran, kemiskinan, dan pengangguran. Banyaknya variabel membuat analisis menjadi kurang efisien, oleh karena itu diperlukan PCA untuk mereduksi indikator penting dan menemukan pola kesejahteraan daerah secara lebih sederhana dan terstruktur. Dengan tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan mereduksi indikator kesejahteraan menjadi beberapa komponen utama, serta memetakan kesamaan dan perbedaan kabupaten kota sehingga pola kesejahteraan dapat dipahami secara visual dan efisien. Dengan metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode penelitiannya asosiasional atau menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan variabel IPM, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, TPT dan kemiskinan, dan skala pengukurannya yaitu rasio. Dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS melalui publikasi Provinsi Jawa Barat dalam angka 2024. Dengan teknik analisis data dilakukan standarisasi data menggunakan scale. PCA dilakukan menggunakan fungsi PCA atau faktor main R dengan rumus dasar PCA sebagai berikut. Dan dengan asumsi data numerik tidak terdapat varians nol dan variabel saling berkorelasi. Dengan hasil penelitian yang pertama ada script plot, dari script plot terlihat bahwa PC1 dan PC2 sudah menjelaskan sebagian besar variasi data. Artinya, dua komponen ini sudah cukup untuk merangkum informasi indikator kesejahteraan kabupaten kota di Jawa Barat. Dengan dua PC, pola kesejahteraan antar daerah bisa terlihat jelas tanpa kehilangan banyak informasi. Nah, PC itu adalah prinsipal komponen atau komponen utama. Kemudian yang kedua ada plot variabel atau correlation circle. Ada dua hubungan. Yang pertama ada variabel yang satu arah dan saling berkaitan kuat. Di antaranya ada IPM, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita dengan interpretasi daerah yang memiliki pendidikan lebih baik umumnya juga memiliki IPM lebih tinggi dan pengeluaran kapita yang lebih besar. Kemudian hubungan yang kedua ada variabel yang berlawanan arah, diantaranya ada TPT, bergerak berlawanan dengan IPM dan pendidikan. Artinya, daerah dengan IPM rendah cenderung memiliki pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi. Kemudian ada plot individu. Plot ini menunjukkan pengelompokan alami wilayah. Yang pertama ada daerah maju, cenderung berada di arah variabel pendidikan dan IPM. Artinya, nilai mereka tinggi pada variabel tersebut. Kemudian yang kedua ada daerah berkembang, berada di area tengah, pola kesejahteraannya sedang. Yang ketiga ada daerah tertinggal, kabupaten dengan kemiskinan lebih tinggi, berada ke arah variabel kemiskinan dan TPT, menunjukkan nilai-nilai itu lebih dominan. Yang keempat ada biplot PCA. Ini merupakan gabungan dari variabel dan individu. Biplot ini menunjukkan hubungan yang simultan. Yang pertama, daerah yang searah dengan panah variabel berarti memiliki nilai tinggi pada variabel tersebut. Contohnya Kota Bandung berada searah dengan IPM, HLS, dan RLS. Artinya memang tinggi di ketiganya. Kemudian yang kedua, daerah yang berlawanan arah memiliki nilai rendah pada variabel tersebut. Contohnya, wilayah yang menjauh dari panah IPM berarti IPM-nya relatif lebih rendah. Yang ketiga, panah yang semakin panjang berarti variabel itu lebih berkontribusi pada pembentukan komponen PCA. Biasanya IPM dan variabel pendidikan paling panjang, menandakan pendidikan adalah faktor utama pembeda daerah di Jawa Barat. Kesimpulannya adalah PCA menunjukkan bahwa PC1 didominasi oleh variabel pendidikan dan IPM, sedangkan PC2 dipengaruhi oleh pengangguran dan kemiskinan.
Daerah dengan nilai PC1 rendah cenderung memiliki kualitas pendidikan serta pengeluaran yang lebih rendah, sementara daerah dengan PC2 tinggi menunjukkan kondisi pengangguran dan kemiskinan yang lebih berat. PCA berhasil memetakan perbedaan kesejahteraan antar wilayah secara ringkas dan informatif. Kemudian dengan implikasi, hasil PCA dapat digunakan pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan, terutama pada wilayah dengan PC1 rendah dan PC2 tinggi. Investasi pendidikan tetap menjadi strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan daerah yang berada jauh dari faktor IPM dan pengeluaran memerlukan program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. PCA juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan berkala atau dikombinasikan dengan metode lain seperti clustering untuk kategorisasi wilayah. Oke, teman-teman, di sini ada script PCA untuk data indikator kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Yang pertama, kita install and load package. Jika belum ada, di sini ada beberapa package. Di antaranya ada library readXL, kemudian library factominr, library facto extra, dan ada library dplyr. Nah, ini tuh fungsinya kalau misalnya read Excel ini tuh digunakan karena datanya itu tuh berasal dari file Excel. Kemudian kalau misalnya Facto MindR ini adalah package khusus untuk analisis multivariat termasuk PCA. Kemudian ada Facto Extra, itu dipakai untuk membuat visualisasi PCA seperti scriptplot dan bplot. Kemudian ada library dplyr, ini digunakan untuk membersihkan data dan memilih kolom numerik. Nah, keempat package ini tuh wajib dipanggil sebelum mulai analisis. Nah, teman-teman sebelum running juga teman-teman harus install dulu package-nya dengan cara klik tools, kemudian install package, dan masukin package yang teman-teman mau install, kemudian klik install, selesai. Nah, karena aku udah di-install, jadi kita skip. Selanjutnya kita ke tahap yang pertama, kita running dulu dari awal. Kita masuk ke tahap pertama yaitu load and persiapan data. Teman-teman di sini awal mulanya kita harus ekspor dulu datanya ke dalam R dengan cara klik import dataset. Nah, teman-teman lihat dulu file teman-teman tuh jenisnya apa, karena punya saya itu adalah Excel, jadi kita klik from Excel. Kemudian kita klik browse dan dicari filenya. Kemudian open. Kita tunggu dulu, kemudian teman-teman kita ubah IPM menjadi numerik, kemudian rata-rata lama sekolah menjadi numerik, harapan lama sekolah numerik, pengeluaran real kapita numerik, presentasi penduduk numerik, kemudian ada presentasi penduduk miskin, kita ubah juga menjadi numerik. Nah, kemudian di sini ada kode preview, teman-teman salin kodenya seperti ini. Setelah disalin, kita klik cancel, kemudian kita tempel di sini. Ini yang sudah ditempel karena saya sudah menyalin sebelumnya, jadi kita running. Kemudian setelah disalin, kita klik view data kesejahteraan Provinsi Jawa Barat. View dalam kurung nama data teman-teman. Kemudian kita running, dia nantinya akan muncul data dari kesejahteraan Provinsi Jawa Barat ini. Nah, seperti ini. Ini adalah data yang tadi sudah kita masukkan. Ada 27. Kemudian kita next ke cara yang kedua, yaitu persiapan data PCA. Nah, karena PCA ini tuh hanya bisa digunakan dalam data numerik, jadi ini saya menyimpan dulu nama daerah. Nah, nama daerah itu kan tadi ada di kolom kedua. Nah, kolom kedua ini tuh bisa disimpan agar tidak hilang. Kita running. Nah, dia tidak keluar output apa-apa, kemudian ambil kolom numerik saja. Nah, ini tuh selain nama daerah, karena kan tadi nama daerah bukan numerik. Jadi, dibuang kolom yang bukan numerik. Kemudian kita cek struktur data menggunakan str. Nah, ini tuh gunanya untuk melihat apakah datanya tuh benar-benar numerik. Kemudian kita running. Setelah itu, kalau masih ada tipe karakter di sini, PCA tidak bisa berjalan. Jadi, PCA itu tuh harus benar-benar semua tipe datanya itu adalah numerik. Kemudian kita lanjut ke cara berikutnya, ke langkah berikutnya yaitu standarisasi data. Nah, standarisasi ini tuh penting karena indikator punya satuan berbeda. Misalnya, pengeluaran rata-rata bisa ratusan ribu, kemudian tingkat kemiskinan cuma beberapa persen. Kalau tidak distandarisasi, variabel berskala besar akan mendominasi hasil PCA,
Kemudian dengan scale semua dibuat rata-rata 0 dan standar deviasinya 1 sehingga PCA-nya memiliki nilai semua variabel secara adil. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menjalankan PCA. Di sini ada PCA result. Di sini saya menjalankan PCA menggunakan fungsi PCA dari faktor min_r dengan graf. Di sini kan ada false ya teman-teman. Artinya saya tidak langsung menampilkan grafik dari fungsi ini karena uh, nanti tuh fungsi visualisasi itu bakal lebih bagus kalau misalnya pakai faktor ekstra. Nah, kalau misalnya grafnya tidak sama dengan false, ini tuh dia tuh bakal otomatis gitu grafiknya. Makanya kita pakai false biar grafiknya tuh lebih bagus pakai faktor ekstra. Kita lanjut ke cara berikutnya yaitu ada script plot. Nah, di sini script plot itu tuh digunakan untuk melihat berapa banyak komponen utama yang perlu dipakai. Kita running. Nah, ini seperti ini. Ini kalau ini ada percentage of explained variance-nya itu ada 77,6%, kemudian ada dimensions-nya itu ada 10,2, kemudian 5,6%, 4%, 2,4%, dan 0,2%. Nah, ini tuh jika dijumlah akan menjadi 100%. Biasanya kita tuh memilih komponen yang berada sebelum titik bahu grafik atau yang secara total menjelaskan lebih dari 70% dari variasi data. Grafik ini tuh membantu mengetahui apakah VCA itu efektif mereduksi data. Kemudian kita lanjut ke cara berikutnya yaitu plot variabel. Nah, di plot variabel, setiap panah tuh memiliki indikator kesejahteraan. Dari dilihat dari plot ini, panjang panah itu menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel terhadap PCA. Kemudian arah panahnya itu tuh bagaimana variabel berhubungan dengan komponen utama. Kemudian ada warna, di sini ada biru sampai merah. Jadi semakin merah berarti kontribusinya itu semakin tinggi. Variabel yang berada pada arah yang sama biasanya saling berkorelasi. Kemudian dari plot tampak bahwa IPM pendidikan, kemudian pendidikan dan pengeluaran cenderung membentuk PC1. Sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan itu tuh membentuk PC2, dapat diartikan sebagai komponen tantangan sosial. Nah, warna juga menunjukkan kontribusi. Merah itu kontribusinya besar, kuning itu sedang, dan biru itu kecil. Kemudian kita lanjut ke plot individu, kita running lagi. Nah, di sini plot individu menunjukkan posisi setiap kabupaten kota dalam ruang PCA. Pada plot individu, masing-masing titik adalah kabupaten atau kota di Jawa Barat. Warnanya menunjukkan seberapa akurat daerah tersebut direpresentasikan oleh PC1 dan PC2. Nah, kalau misalnya merah, itu tuh representasinya sangat baik. Kalau misalnya biru, itu tuh kurang akurat. Mungkin lebih dijelaskan oleh PC3 atau PC4. Nah, lokasi titik dapat diinterpretasikan seperti ini. Kalau di kanan bawah itu daerah maju, IPM-nya tinggi dan pendidikannya tinggi. Kalau kiri atas, kesejahteraan rendah tapi pengangguran atau kemiskinannya tinggi. Kemudian kanan atas, pendidikannya itu tinggi tapi penganggurannya juga tinggi. Dan di kiri bawah, itu kesejahteraannya rendah tapi masalah sosial juga rendah. Ini memungkinkan kita melihat pola dan perbedaan antar wilayah. Daerah yang berdekatan berarti punya karakteristik kesejahteraan yang mirip. Warna merah menunjukkan kualitas representasi tinggi, artinya posisi daerah tersebut tuh akurat menggambarkan variabel lainnya. Kemudian daerah di sisi kanan biasanya punya skor lebih tinggi pada variabel-variabel yang mendominasi PC1. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu biplot. Ini tuh variabel dan individu, jadi gabungan dari variabel dan individu. Nah, di sini ada fvis PCA biplot. Kemudian kita running dulu. Nah, biplot ini tuh menggabungkan variabel dan kabupaten kota dalam satu grafik. Di sini kita bisa lihat arah variabel itu menunjukkan karakteristik satu daerah. Daerah yang searah dengan IPM berarti punya nilai IPM yang tinggi. Kemudian daerah yang berlawanan arah berarti nilainya rendah. Dan daerah yang dekat secara posisi berarti memiliki karakteristik yang mirip. Ini membantu mengidentifikasi kelompok wilayah yang maju, yang tertinggal, maupun yang sedang berkembang. Nah, seperti ini plotnya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melihat hasil PCA atau output dari PCA. Kita running. Yang pertama, nah di sini ada PCA result variansi chord atau variabel dari koordinat.
variabel dari koordinat itu tuh menunjukkan hubungan variabel dengan PC. Semakin besar nilainya, semakin kuat hubungan atau menunjukkan loading atau korelasi setiap variabel terhadap komponen utama. Kemudian yang kedua ada PCA result var contrib. Ini tuh kontribusi variabel menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap setiap komponen utama. Jadi, semakin besar angkanya, makin penting variabel tersebut dalam membentuk komponen tersebut. Kemudian yang ketiga ada in-chord. Ini tuh menunjukkan posisi masing-masing kabupaten kota di ruang PCA. Jadi, setiap daerah punya nilai PC1 dan PC2 yang menentukan mereka berada di mana dan di grafik PCA. Daerah dengan posisi yang berdekatan memiliki karakteristik kesejahteraan yang mirip, sedangkan yang jauh berarti berbeda. Yang terakhir ada PCA in cos kuadrat. Ini itu menunjukkan kualitas representasi masing-masing kabupaten kota pada komponen utama PC1 dan PC2. Dengan kata lain, seberapa bagus posisi suatu daerah dijelaskan oleh PCA, nilainya mendekati 1. Artinya representasinya sangat bagus, titiknya jelas menggambarkan perbedaan daerah. Kalau mendekati 0, representasinya itu jelek atau tidak pas, titiknya tuh kurang informatif di PC1 dan PC2. Nah, ini tuh penting karena dengan daerah dengan cos kuadrat tinggi, interpretasinya itu lebih akurat. Kalau daerah dengan cos kuadrat rendah, posisinya di plot PCA jangan terlalu dipercaya. Bagian itu digunakan untuk memastikan interpretasi grafik kita sudah benar.